Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh dikumpulkan Tuhan. Ya, dengan apapun keadaan kita, dengan apapun yang harus kita rasakan, pagi ini kita bersyukur kalau Tuhan menyertai kita. Dan kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang boleh kita alami. Apapun berat, apapun suka ataupun duka yang kita alami, kita yakin dan percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam ibadah kita pagi ini. Mari kita datang dengan membawa segala ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan yang sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kita. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, amin. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, kami bawa segala ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat.
rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setia, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga yang mulia, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau telah memberkati hidup kami semua sepanjang minggu ini. Dan pada saat ini kami bersama-sama ingin melaksanakan ibadah sebagai rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, oleh karena Engkau senantiasa memberkati kami. Biarlah ibadah pada pagi hari ini memuliakan nama Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan, dan kami semua, seluruh jemaat, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja kepada kami semua, atas kami semua para pelayan Tuhan, juga kepada seluruh jemaat. Diberkati dengan urapan Roh Kudus, sehingga sungguh-sungguh dalam situasi yang seperti ini kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami dapat beribadah dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Kami dapat menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong ibadah ini dari permulaan hingga pada akhirnya. Karena kami semua mempercayai dan meyakini bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga kami semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita percaya saat situasi dan kondisi yang terlihat berat, saat dimana kita mungkin seringkali hari-hari kita berputus asa, kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk setiap kita. Amin. Sekali lagi, sukacita, kekuatan. Mari kita berikan kemuliaan paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kesulitan ada di depan kami, kanan kiri mungkin membuat kami takut. Tapi kami percaya Engkau Allah yang menopang kami, Engkau Allah yang menggandeng kami dan memberikan kekuatan untuk setiap kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Kau tahu janjimu
Engkau bersamaku, tak akan goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kami percaya Tuhan. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, Kau tahu janjimu, Engkau bersamaku, tak akan pernah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Ya, mari kita siapkan apa yang kita boleh bawa ke rumah Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita berdoa bersama-sama, kita persiapkan yang apa boleh kita bawa ke rumah Tuhan. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Kami mengucap syukur atas semuanya. Dan biarlah pagi ini Tuhan kami boleh membawa korban syukur kami melalui persembahan kami. Ajari kami untuk boleh memberi dengan hormat syukur kami. Ajari kami untuk kami boleh memberi sebagai rasa wujud cinta kasih kami untuk Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memperlengkapi kami dan menolong kami. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap memberikan persembahan pagi ini kita katakan bersama-sama. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada para petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita imani pujian ini.
Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan. Ya, mari kita siapkan untuk kita lebih lagi masuk dalam ibadah kita pagi ini. Ya, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh kita lalui. Tuhan yang membuat segalanya indah. Dia yang memberikan kemenangan. Dia yang membuat kita yang bukan apa-apa menjadi sesuatu yang indah. Kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena pengorbanan Tuhan. Mari siapkan hati kita, bawa hidup kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur lama-lamanya. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur lama-lamanya. Selama-lamanya, oh, lama-lamanya. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk kami belajar firman Tuhan. Berikan kepada kami telinga seorang murid, hati seperti tanah yang subur untuk ditaburi firman Tuhan. Sehingga firman-Mu dengan jelas kami terima dan menguatkan hidup kami untuk kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah kepada kami semua, urapi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun seluruh sidang jemaat Tuhan. Semuanya diurapi dengan urapan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan dengan penuh syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema harmonisasi dengan Allah. Mari kita lihat bersama-sama di kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada awalnya seluruh ciptaan berada dalam suasana yang harmonis. Kemudian dirusak oleh masuknya dosa ke dalam kehidupan manusia. Apa saja yang dirusak, saudara-saudara? Hubungan yang baik, yang harmonis itu menjadi rusak, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Mereka tidak menyembah dengan Allah yang benar, kepada Allah yang benar. Lalu kemudian mereka menyembah patung-patung. Dalam hidupnya ada berhala. Dalam hidupnya mendewakan sesuatu yang bukan Tuhan. Sehingga manusia dengan Allah rusak. Lalu manusia dengan alam. Alam yang semestinya akan saling mengisi, saling mendukung dalam kehidupan manusia. Lalu kemudian ada bencana, ada sakit penyakit, dan hal yang lain yang justru akhirnya membuat manusia itu dirugikan, membuat manusia itu sakit,
membuat manusia itu menghadapi berbagai hal yang tidak diinginkan karena hubungan manusia dengan alam rusak. Lalu juga hubungan manusia dengan sesama yang seharusnya akan saling bersatu, dipersatukan dengan kasih mesra. Maka oleh karena dosa itu sehingga terjadi permusuhan, terjadi egois, terjadi saling menyalahkan satu dan yang lain. Oleh karena apa? Karena hubungan manusia dengan sesamanya pun ikut terkena dampak dari dosa yang masuk ke dalam kehidupan manusia itu. Lalu kemudian hubungan manusia dengan ciptaan yang lain. Manusia dengan ciptaan yang lain mestinya harmoni, mestinya harmonis. Oleh karena Tuhan menciptakan semua baik adanya. Tetapi kemudian saling merusak, saling menghancurkan dan sebagainya. Dan itu mengakibatkan manusia dengan ciptaan yang lain pun hubungannya tidak harmonis. Dan juga manusia dengan dirinya sendiri. Manusia dengan dirinya sendiri pun kadangkala kita jumpai mereka tidak berhubungan dengan harmonis. Terpengaruh dengan pengaruh dosa itu. Karena dampak oleh karena dosa masuk ke dalam manusia itu. Sehingga mereka lalu kemudian ada yang membunuh dirinya sendiri. Ada yang menuduh dirinya sendiri. Ada yang menyiksa dirinya sendiri. Ada yang menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan hubungan manusia dengan dirinya sendiri pun rusak. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah Bapa menghendaki terciptanya kembali harmonisasi itu. Tuhan Khalik langit dan bumi mengharapkan, punya kerinduan untuk kembali seluruh ciptaan menikmati keharmonisan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apalagi dalam situasi sekarang ini, saudara-saudara yang terkasih, rasa-rasanya harmonisasi adalah hal yang sulit dan tidak mungkin terjadi. Tetapi Alkitab firman Allah memberikan petunjuk atau memberitahu kepada kita bahwa hal itu bisa terjadi. Mengapa dan bagaimana harmonisasi itu bisa terjadi, bisa terjalin kembali? Itulah yang akan kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, harmonisasi itu bisa terjalin kembali oleh karena dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Keharmonisan bisa terjadi karena dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita yang mengerjakan, kita tidak akan bisa. Tetapi kalau Tuhan yang mengerjakan, pasti bisa. Dan dikerjakan oleh Tuhan melalui darahnya sendiri, melalui darah Yesus Kristus. Dikatakan oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Oleh darah Yesus Tuhan telah datang ke dunia, dikorbankan untuk kita. Tujuannya apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan terjadi harmonisasi kembali, dipersatukan kembali. Firman Tuhan katakan dulu yang jauh sekarang menjadi dekat, dulu yang bermusuhan sekarang menjadi sahabat. Yohanes pasal yang ke-15
ayat 15 mengatakan, aku tidak menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut engkau sahabat. Tuhan menjadikan kita sebagai sahabat oleh darahnya sendiri. Keterpisahan manusia dengan Tuhan oleh karena dosa yang telah masuk ke dalam kehidupan manusia. Kemudian Allah datang, Allah anak datang ke dalam dunia ini, dikorbankan bagi kita, sehingga terjadi harmonisasi kembali dengan Tuhan itu. Ia telah membuka jalan. Firman Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini berita yang luar biasa, ini berita yang besar, ini berita sukacita. Kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kekhilafan, yang banyak sekali kekelemahan-kelemahan, tetapi Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan masuk di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi manusia baru yang diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan, dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga Tuhan kita menjadi imam besar di dalam rumah Allah. Imam besar, apa tugas imam? Tugas imam pada awalnya adalah mengantarkan doa-doa seluruh jemaat, mengantarkan persembahan penghapusan dosa, persembahan atau korban bakaran kepada Tuhan untuk pengampunan dosa. Itu yang melakukan imam. Dan kita punya juru selamat dalam Yesus Kristus. Dialah imam besar kita, sehingga kita dipersatukan oleh Tuhan, oleh darah Yesus Kristus. Walaupun kita manusia biasa, penuh kekurangan, tetapi Allah ada di dalam hidup kita. Untuk memahami ini, saya membawa tokoh wayang. Ini Semar, manusia biasa, bahkan manusia dari desa, dari kampung, yang tidak berpendidikan, yang tidak berpengalaman. Tetapi Semar ini lalu kemudian oleh karena kasih karunia Tuhan, dia dipersatukan dengan Sang Hyang Ismoyo. Kalau saya sebut ini sebagai tokoh Bathara Ismoyo, ya, karena Ismoyo sendiri kami tidak memiliki, sehingga ini gambaran Ismoyo. Sehingga Bathara Ismoyo ini lalu kemudian datang dan menyatu dengan Semar. Menyatu dengan Semar. Sehingga si Semar ini kemudian memiliki hikmat khusus, memiliki hikmat yang luar biasa, sekalipun dia manusia biasa, tetapi karena di dalam hidupnya dipersatukan dengan dewanya, kalau kita dengan Allah, maka Semar ini yang manusia biasa ini lalu kemudian dia memiliki hikmat yang luar biasa, sehingga menjadi penasehat para kesatria Pandawa, menjadi penasehat yang luar biasa, menjadi penerang, menjadi penunjuk jalan, dan dikatakan sebagai pamomong. Tetapi bukan karena Semar hebat, tetapi karena Sang Hyang Ismoyo yang menyatu dengan dirinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah kita? Kita juga manusia biasa. Kita tidak punya kelebihan yang melebihi seperti orang-orang yang lain. Tetapi Allah menyatu dengan kita, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, sehingga kita terjadi harmonisasi
dengan Tuhan, dengan Allah kita. Sehingga kita bisa berkata, kita ini adalah orang-orang yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Bukankah ini berita yang sangat menggembirakan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah pohon yang biasa-biasa saja. Pohon ini sebutlah pohon durian. Lalu kemudian oleh seorang petani, ujungnya dipangkas dan diambilkan durian yang bagus, misalnya durian montong, lalu kemudian dicangkokkan dalam pohon durian yang biasa ini, yang tidak enak ini. Lalu kemudian tumbuhlah pohon durian ini menjadi besar dan kemudian berbuah. Dan buahnya itu ternyata bukan buah durian yang biasa, tetapi buah durian montong yang luar biasa itu. Dan banyak yang suka, dinikmati banyak orang oleh karena dia dicangkokkan dengan durian yang luar biasa enaknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mempersatukan kita. Tuhan membuat kita harmonis kembali dengan Tuhan, sehingga kita bisa menyembah Tuhan, Allah yang benar. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan, sekalipun kita manusia biasa, tetapi dalam hidup kita telah diperbarui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu hal yang kedua, harmonisasi dengan Allah itu akan terjadi apabila kita sebagai orang-orang yang menerima anugerah Tuhan itu memberikan tanggapan jika ditanggapi oleh kita sebagai orang percaya. Ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita menanggapi sehingga kita menerima kemuliaan itu, menerima kasih karunia itu yang dipersatukan dengan Tuhan. Kita terjadi harmonisasi kembali. Walaupun Tuhan itu Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak kekurangan apa-apa, Allah yang sempurna, dan kita adalah manusia yang banyak kekurangan. Bagaimana bisa harmonis? Saudara, kalau kita menyaksikan sebuah paduan suara, ya, maka sekelompok tim paduan suara yang sudah berbaris itu lalu kemudian menyanyikan sebuah lagu. Ternyata kalau kita amati, masing-masing menyanyikan dengan suara yang berbeda-beda. Ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Ya. Ada sopran, ada tenor, ada bass. Semuanya dipersatukan ketika itu menyanyi bersama-sama dengan ritme yang sama, dengan kompak, sehingga sekalipun berbeda-beda itu menjadi suatu harmonisasi yang indah, yang enak didengar, yang membuat kita bisa menikmati lagu itu. Itulah harmonisasi. Kita bisa harmonisasi dengan Tuhan, walaupun Tuhan itu sempurna dan kita tidak sempurna, tetapi ada jalan yang disediakan, yaitu Yesus Kristus, Sang Imam Besar itu. Tetapi itu tidak akan terjadi apabila itu hanya Tuhan melakukannya saja dan kita tidak menanggapinya. Maka kita dibutuhkan untuk menanggapinya. Kita membuka diri, kita menyediakan hidup kita untuk Tuhan hadir dalam hidup kita. Lalu kemudian Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Lalu kita bisa menghadap Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan dengan hati yang tulus dan iman yang teguh.
dengan ketulusan. Ketulusan ini mengungkapkan bagaimana kita itu sungguh-sungguh tanpa motivasi yang lain. Motivasinya hanya satu, yaitu apa? Memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan yang hidup itu. Dengan iman yang teguh, dengan kepercayaan kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan telah menolong kita. Kalau kita tidak memiliki kepercayaan itu, niscaya kita tidak bisa dinormalkan kembali secara harmonis dengan Tuhan. Tuhan telah berkarya untuk kita, dan Tuhan mau supaya kita memberi tanggapan, kita memberikan respon dari kasihnya Tuhan itu, sehingga Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan nyata dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita mengatakan bahwa kita ini ada di dalam Kristus. Tetapi Tuhan mau agar kepercayaan kita di dalam Kristus itu bukan berhenti saja di sebuah pengetahuan bahwa kita punya juru selamat Yesus Kristus. Kita dipersatukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tetapi menjadi sebuah pengalaman. Sebuah pengalaman yang bisa kita nikmati, bahwa kita bisa menghadap Tuhan, menghadap Allah dengan hati tulus dan iman yang teguh. Sehingga kita bukan ciptaan yang lama lagi, tetapi sesungguhnya kita ini adalah ciptaan-ciptaan baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Untuk apa yang baru itu? Agar hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah terjadi harmonisasi. Dan Tuhan mau agar kita tetap berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Tetap berpegang teguh, tidak akan melepaskan, tidak pernah dan tidak akan sekali-kali melepaskan atau meninggalkannya. Itu kata berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengakuan iman kita. Kita mengimani, mempercayai Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan juga pengharapan, kita berharap. Beriman dan pengharap, dua-duanya adalah sesuatu yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Apalagi saudara-saudara dalam situasi yang seperti sekarang ini. Sukacita, iman, pengharapan mutlak diperlukan agar kita bisa menghadapi ini dengan kekuatan yang dari Tuhan, menghadapi peristiwa-peristiwa yang kita hadapi sekarang ini dengan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga kita tetap bisa bersukacita, kita tetap bisa menyatakan diri sebagai orang yang beriman, dan kita tetap bisa memiliki pengharapan. Mengapa? Sebab Yesus Kristus telah dipersatukan dengan kita. Berpegang teguh artinya dia tidak belok, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, tetapi menancap dengan kuat. Menancap dengan kuat. Kemana? Ke dalam kasih karunia Allah yang telah dinyatakan untuk kita semua. Itulah tanggapan kita. Itulah tanggapan kita. Tuhan sudah berkarya, Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah sedemikian rupa menyerahkan hidupnya untuk kita kembali menikmati hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan Allah. Dan kita sebagai manusia menanggapinya. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bukan hanya menanggapi karya Tuhan yang besar itu, tetapi Tuhan mau itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Harmonisasi
hubungan kita dengan Allah akan kembali normal jika kita saling memperhatikan. Jika kita saling memperhatikan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat yang ke-24. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah dorongan untuk mewujud nyatakan dalam kehidupan Kristen. Kasih Allah, karya Tuhan yang membuat kita itu menjadi harmonis kembali dengan Tuhan, itu Tuhan mau agar diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan. Kata yang dipakai di sini memperhatikan dari kata Yunani yang artinya adalah sangat memperhatikan. Jadi bukan hanya sekedar saling memperhatikan, tetapi sangat memperhatikan. Dari istilah katanomen, sangat memperhatikan atau memandang saudara-saudara kita, memandang orang lain sebagai saudara. Lalu kemudian mengetahui, bisa diartikan juga sebagai mengetahui saudara kita, mengetahui kehidupan saudara kita, mengetahui pergumulan kita, mengetahui pergumulan saudara-saudara kita, sehingga kita bisa memberi dorongan. Kita bisa memberikan dorongan, kita bisa memotivasi, kita bisa menguatkan, kita bisa mendukung, kita bisa menghibur. Itu wujud kita saling memperhatikan. Bahkan ditulis dengan nada yang keras sehingga disebut dengan diartikan sangat memperhatikan. Tuhan mau kita semua yang ada di dalam Kristus, yang telah dipersatukan oleh Yesus Kristus, kita satu dengan yang lain saling memperhatikan dengan sangat, sehingga normalisasi itu bisa terjadi. Harmonisasi itu bisa terjadi. Bagaimana kita bisa tahu bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu lalu kembali normal, kembali harmonis? Ketika kita dengan saudara-saudara kita yang kita lihat setiap hari tidak harmonis. Maka sebagai wujud kita harmonis dengan Tuhan, kita harmonis dengan sesama kita. Kita harmonis dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita harmonis dengan saudara-saudara kita seiman, dan kita baik kepada semua orang. Kita baik kepada semua orang. Kita memandang mereka sebagai sesama orang yang telah menikmati kasih karunia Tuhan. Kita mengetahui satu demi satu. Kita mengetahui saudara-saudara kita yang lain apa yang sedang digumuli. Kita mengetahui, kita ada sharing, kita ada satu dan yang lain saling membagi. Ya, kita mengetahui itu. Sehingga kita akan menikmati sukacita walaupun dalam suasana yang kadangkala banyak orang berkata saat-saat ini sulit untuk bersuka cita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau agar kita kembali dinormalkan. Kalau saya memberikan gambaran, ini tokoh wayang yang sejak saya kecil saya menyebutnya ini tokoh Gatholoco. Ini tokoh Gatholoco yang tidak ada artinya apa-apa, dan ya hampir dalam seluruh cerita ini tidak pernah tampil Gatholoco ini. Tetapi kemudian si Gatholoco ini dia mengabdi kepada seorang raja. Mengabdi kepada seorang raja, walaupun dikisahkan kerajaannya adalah kerajaan di seberang. Mengabdi seorang raja, lalu kemudian dia diberi pangkat tumenggung dan menjadi seorang prajurit
dengan nama atau dengan pangkat Tumenggung dan diberi nama Tumenggung Joyolodong. Nah, Tumenggung Joyolodong ini sebenarnya tidak ada apa-apanya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam suwitannya kepada seorang raja, dia menjadi berkat, bisa memperhatikan orang-orang yang ada di bawahnya, dan kemudian ini si Lodong ini ya, si Lodong ini sungguh-sungguh menjadi perjurit, menjadi kesukaan raja. Kemana-mana raja pergi, lalu kemudian dia mengikuti dengan gaya yang lucu, dengan gaya yang kocak, jalannya pun juga lucu. Tetapi semuanya itu lalu kemudian dilakukan dengan kesungguhan hati, oleh karena dia sudah menyerahkan hidupnya kepada sang raja itu yang baru itu, dan dia menjadi berkat bagi semua orang di kerajaannya. Dia memperhatikan sehingga si Tumenggung Lodong ini menjadi terkenal di tanah Sabrang itu. Walaupun semulanya dia tidak punya pengaruh apa-apa, dan dia dipersatukan dengan seorang raja di kerajaan seberang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lodong yang semula juga tidak punya pengaruh apa-apa, tetapi oleh karena dia menikmati perhambaannya kepada sang raja, lalu kemudian diangkat menjadi seorang tumenggung, sehingga dia bisa memperhatikan warga di kerajaan itu, dan bisa menjadi berkat bagi semua orang yang di sana. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melakukannya karena kita telah dipersatukan kembali, telah diharmonisasikan kembali dengan Allah, sehingga kita menjadi manusia baru. Hubungan kita dengan Tuhan harmonis. Kita bisa langsung berkata-kata dengan Tuhan, kita bisa langsung berdoa, kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, mengeluh dengan Tuhan. Bisa. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa menyembah kepada Tuhan. Bisa. Sebab Yesus Kristus imam besar kita. Yesus Kristus imam besar kita yang mempersatukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, harmonisasi dengan Allah bisa terjadi walaupun dalam situasi seperti sekarang ini. Mengapa? Sebab telah dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Harmonisasi juga bisa terjadi bukan hanya karena Allah telah mengerjakannya, tetapi karena kita menanggapi karya Tuhan yang besar itu. Dan setelah itu harmonisasi akan terjadi di antara saudara-saudara kita semua sebagai sesama penyembah-penyembah Allah. Kalau kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling memperhatikan dengan sangat satu dengan yang lain, saling memberi dorongan, saling menguatkan, dan saling mendukung. Niscaya dalam situasi yang seperti ini, harmonisasi terjadi dan kita bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kami bukan manusia biasa, tetapi kami manusia yang telah dipersatukan kembali oleh Tuhan. Telah terjadi harmonisasi kami dengan Allah, sehingga kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam berbagai situasi kami tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kami tetap bisa menyembah Tuhan. Kami tetap bisa memuji Tuhan kapanpun dan dimanapun. Kami mau terus-menerus menanggapi cinta kasih Tuhan itu dalam hidup kami setiap hari. Dan kami mau sebagai umat-umat pilihan Allah
saling memperhatikan satu dengan yang lain. Memberi dorongan, menguatkan, menghibur, menolong. Itulah yang Tuhan mau, agar ketika kami dengan Tuhan telah terjadi harmonisasi, kami dengan sesama kami pun, kami juga terjadi harmonisasi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita ambil waktu, kita kembali berdoa. Kita berdoa untuk dunia ini, kita berdoa untuk bangsa ini. Kita berdoa untuk sekeliling kita. Mari kita gunakan waktu ini. Dia Allah yang satu-satunya Allah yang bisa kita andalkan, satu-satunya yang bisa kita harapkan. Mari kita ambil waktu, kita naikkan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia untuk setiap kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, haleluya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
kami percaya Tuhan, Engkau merancangkan setiap hal yang indah untuk setiap kami. Bahkan di saat situasi sulit apapun kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ada beserta kami. Pagi ini Tuhan kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Kami mohonkan pengampunan-Mu Tuhan atas bumi ini. Ampuni segala keangkuhan kami. Ampuni Tuhan, ampuni segala keegoisan kami. Tuhan, kami bukan apa-apa saat kuasa-Mu. Saat kuasa-Mu tercurah kami bukan apa-apa Tuhan. Kami manusia lemah. Dan kami rindu Tuhan, Engkau Allah satu-satunya harapan kami. Engkau satunya Allah yang boleh kami andalkan. Engkau yang akan melawat kami di tengah-tengah kesulitan dunia ini, di tengah-tengah kesulitan bangsa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati setiap pemimpin kami, berkati Bapak Presiden kami, berkati setiap menteri, berkati Tuhan anggota dewan dari pusat sampai daerah. Tuhan, biarlah hikmat-Mu Engkau tanamkan atas mereka. Karya-Mu terjadi Tuhan. Biarlah mereka boleh bersatu hati, mereka boleh bermufakat untuk boleh melakukan hal-hal yang bersama Tuhan. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu tercurah. Kami rindu belas kasihan-Mu tercurah Tuhan, hingga bencana ini boleh terlewat karena kasih-Mu. Engkau Allah Tuhan, Engkau Allah sumber kekuatan kami, Engkau Allah sumber kekuatan kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kota kami di mana kami tinggal. Berkati kota ini, berkati Salatiga, pulihkan Salatiga, pulihkan setiap kami Tuhan. Bahkan di saat-saat keadaan yang sulit ini, ajari kami itu kami terus boleh memandang Tuhan. Ajari kami terus kembali menghadirkan Engkau, mengejar hadir-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang indah untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari setiap jemaat Tuhan yang di rumah kita katakan bersama-sama, haleluya, amin. Marilah kita berdoa mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan berkat-Mu, kami merasakan sukacita yang luar biasa saat kami beribadah pada pagi hari ini. Kami merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami dalam ibadah ini. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Awal, pertengahan hingga akhirnya kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah ibadah kami sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati kami. Kalau kami mengakhiri ibadah kami ini, karena kami di rumah kami masing-masing juga, Tuhan menolong dan memberkati. Hidup kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyadari akan kekurangan dan dosa kami di sepanjang ibadah kami. Kiranya Tuhan mengampuni. Biarlah ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir, berkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, walau mereka di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaannya, diberkati oleh Tuhan. Di dalam usahanya, diberkati oleh Tuhan. Di dalam mata pencahariannya, diberkati oleh Tuhan. Semua yang dikerjakan oleh seluruh jemaat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami mempercayakan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal, juru selamat kita, dan dari persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menolong dan menyertai kita. Turunlah atas kita semua kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, dan keberuntungan menyertai Anda semua dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Dia segala pujian.